Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Pak Alim Ulama dan saya taati, dan tidak lupa Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPMD beserta anggota, Pak RW, Pak RT, sesumber kerajaan, dan tidak lupa teman-teman perangkat yang juga saya hormati. Alhamdulillah, syukurlah kita panjatkan kepada Allah SWT, di mana pada malam ini kita dapat melaksanakan kegiatan rutin bulanan walaupun tertunda 2 bulan karena sesuatu hal. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan kesehatan dan rahmatnya. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan sholawat serta salam kita dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, secara singkat dan beberapa hal yang kita sampaikan. Alhamdulillah, 1 minggu kemarin kita sudah kedatangan inspektorat untuk pengecekan laporan sumber kerajaan 2023. Dan alhamdulillah di segi bangunan tidak ada bangunan yang tidak dibangun. Jangankan nggak dibangun, bangunan kurang itu aja sekarang masih harus dipertanggungjawabkan volume. Nah, begitupun administrasi yang ada, contohnya ya kemarin di BBD dipanggil karena rap tidak sesuai aja, itu jadi masalah. Itu karena ketidaktahuan kita. Yang mudah-mudahan tahun ke depan kita belajar di manajemen, begitu dengan hasil kemarin kita dibina juga dicek, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih bagus. Jadi apa yang kita dari anggaran BD sekian M itu 1,8 kalau tidak salah, hampir 2 M ya, 1,9 itu harus jelas. Dan kemarin sudah dicek satu persatu, alhamdulillah sumber keadaan tidak ada yang tidak dibangun listriknya lolos. Cuma kurang volume ada sedikit-sedikit ya. Dan begitu pun administrasi yang ada ya dicek semua, mulai RT penerimaan insentif melalui rekening itu harus dilaporkan tiap bulan harus. Dan tidak kita menentukan sendiri. Contohnya kemarin ada di Linmas. Linmas ini kan olehnya katakan 18 juta ya. Bukan diambil 18 juta langsung dikasihkan, enggak. Itu dibuat berapa tahap, pembinaan 3 kali. Contohnya nih, Linmas dipanggilkan kemarin nih. Untuk Linmas ini. Ya, nanti waktu itu kedua Linmas Pak Saudi. Ya, kalau ada kegiatan rutin ini dipanggil, biar paham. Jadi di situ ada berita acara, tiap pembinaan 300 itu harus tanda tangan semua. Dan itu pun Linmasnya dipanggil sama inspektorat, betul ini uang udah dikasihkan ke Linmas, betul. Ya, tidak main-main ya, dana itu tetap kayak begitu. Begitupun di LPMD sama. Kalau dulu jangan di zaman Pak Santoso kan siapa dapat misalnya 15 juta langsung dibagi kan, 20 langsung dibagi kan. Nah sekarang enggak, nah harus ya bukan 0. Kemarin itu keluar katanya 5 juta atau 10 juta itu harus diberikan waktu kegiatan. Jangan nerima 200 itu bukan 0 itu. Lihat pembinaan rapat 2023 kan ada, saya masih ingat kok, kita ada rapat koordinasi itu kan dikasih kita uang transport itu 100 apa 150, laporannya harus semacam itu. Nah itu loh, bukan istiqosa. 2023 itu saya bertemu dengan LPMD ini kan pernah rapat, kalau tidak salah 2 kali atau 3 kali ya, 1 kali di warung pernah kan juga. Enggak, yang saya online belum itu. Di warung apa? Ya. Nah, ketemu anggarannya piro-piro
Nah, mungkin setelah ini dibenahi ya. Mas pun bilang pernah dapat 1 kali apa 200 apa gitu lah. Nggak tahu gitu kan. Ya, memang saya tidak akan mengurangi sesuatu. Kadang-kadang SDM kita itu ada yang paham enggak. Orang sing ambil LSM ditakoni sampai begini oleh biro mek 100. Lah saya ini enggak tahu, mau duwe 18 oleh mek 1. Nah, ini setelah kita cross check keliru omong. Ya, yang penting dengan pengetahuan saya minta nanti di BPD pun harus ada keterbukaan, di LPMD harus ada keterbukaan dengan anggotanya masing-masing. Ya, nah itu ini ke depan harus begitu. Ya, kalau di RT/RW kan tidak ada masalah, semua menerima insentif kan? Ada yang belum menerima insentif katanya? Ayo angkat tangan. Oh no, saya nggak terima insentif. Nah, ada enggak? Ada menerima semua kan? Nah, kalau belum terima, enggak komplain. Karena kemarin di SPT jelas, memang masih ada beberapa yang di LPMD ini masih perlu kita perbaiki ya. Nanti kita bersama-sama. Kalau di BPD udah bagus di dalamnya. Cuma ada sedikit Pak, di ya. BPD itu kemarin masalah operasional itu harusnya dikasih awal tahun. Nah, itu kan sama-sama tak tahu kan ya. Tapi kan 2023, 2024 itu dikasihkan akhir tahun. Nah, itu monggo. Jangan makanya kita sekarang itu harus belajar. Saya kemarin di SPT, kalau jangan jadi petinggi harus belajar. Jadi apapun harus belajar. Perbumnya dibaca, penerimaan dibaca. Memang saya inginkan setelah SPT datang ke sini, BPD tahu nanti sama kita memberikan pemasukan pemerintah desa yang tadi. Nah itu. Bahkan saya tahu kok di BPD kemarin rapnya ada sama ya. Sebetulnya rap itu apakah BPD? Apa yang diinginkan BPD tahun ini diajukan gitu loh. Maksudnya inspektorat gitu. Di LPMD pun begitu, harus bikin rap dulu. Karena kita terbiasa dulu rap itu dibikin oleh pemerintah desa, akhirnya tidak connect. Ya, mudah-mudahan tahun 2025 rap masing-masing dari lembaga nggak BPD dari LPMD itu begitu. Itu masalah administrasi. Dan alhamdulillah di Posyandu sekian banyaknya 60 juta tidak ada temuan sesuai dengan RAP. Memang kemarin Posyandu sudah kita bina beberapa kali untuk membuat RAP. Alhamdulillah RAP-nya disesuaikan. Ya, itu mudah-mudahan di pemerintahan kami tahun 2025 tidak ada masalah. Terus kepada Pak RT, Pak RW yang penting ya, dalam membangun lingkungan itu harus diajukan dulu. Misalnya dengan mengajukan dana jebok ya, jebok ini berkenaan dengan cantolannya ada enggak tahun ini, misalnya ruangan jebok akan dibangun, itu harus satu jenis, lantai tok, apa namanya? Pelensengan tok, jalur campur, ya lantai pelensengan enggak iso, makanya nanti misalnya jebok ini ingin lantainya itu rata biar air itu lancar, berarti nanti warganya suruh bangun di depannya masing-masing pelensengannya itu gitu loh. Karena perannya begitu gitu loh. Pak RT paham ya? Itu nggak bisa nggak pelensengan pedot, nanti apa laporannya? Bahkan di rapat pun ini nasewo ya. Kita nasewo untuk istighosah ini saya melaporkan insentif itu aja tidak diterima kemarin dari 3%, padahal 3% kita dapat cuma berapa, misalnya 15 saya mengeluarkan insentif katanya 20, tidak bisa, harus konsumsi. Nah repot ya, repot. Nah ini pelajaran bagi saya juga, pelajaran ya. Kalau yang kayak lain-lainnya tidak bisa dilaporkan, memang itu ya harus kayak noncewo ya, kayak pengajian kita ngasihkan di depan, tidak bisa dilaporkan. Kayak ada orang meninggal, itu sosial itu tidak bisa dilaporkan. Ngasih rokok tidak bisa dilaporkan. Harus memang tidak tahu lah. Itu ranah kepala desa gitu, tidak bisa. Ya makanya kalau ada orang bilang
kepala desa nyebut rokok, nyebut nopo binti, tidak bisa. Nggak bisa. Laporannya itu tidak diterima karena harus ada rapnya. Nah, saya mohon itu sehingga kita memahami ya. Kadang-kadang ada apa-apa tolong koordinasi. Baik di anggota Linmas ada tidak kekompakan dalam lapor ke saya akan menginstruksikan kepada ketuanya untuk segera dikumpulkan. Begitu pun di WBD, salah satu anggota bisa koordinasi sama saya. Tapi saya kira di WBD udah kompak, udah bagus. Ya. Dan mengenai dengan pilihan, karena kemarin ini perubahan bentuk pilihan, yang berhenti sekarang kalau dulu rekomnya cukup bujaman, sekarang harus bupati, dan alhamdulillah rekom bupati sudah selesai semua dan sudah ada SK pemberhentian tinggal pelaksanaan pemilihan. Insya Allah kita rencanakan setelah PAK ya, setelah pilihan ini mungkin mulai ancang-ancang. Itu pun misalnya kemarin sudah kita di Pendes ya, Pak Wibi hadir ya, di Pendes kemarin kita masih start 10 juta ya, di BB bukan, di panitia ngajukan 14. Nanti tolong kita koordinasi lagi. Ada anggaran di panitia itu 10 juta. Itu untuk pelaksanaan ujian. Karena pesertanya tidak dipungut biaya, nggak dipungut. Jadi yang kosong Kasum Perban, Kasum Jebuk, kita sepakati Jebuk ini RW 3 masih ya Pak ya, RW 3 karena numpuk di RW 2 semua perangkatnya ya, enggak apa-apa, itu kebijakan masing-masing daerah. Terus kerajaan dari Bu Erna ini istilahnya kasih pom kan yang kosong ya, kan balik naik toh. Nah ya, 3 kasih pomnya kosong ya. Kasih pom ini bebas, mau dari manapun, dari kerajaan, Bonangan, Perempuan boleh kan komitinya. Nah, monggo, apa begitu bisa? Itu loh. Karena kemarin kan udah kita usulkan begitu ya. Waktu pemilihan apa mungkin itu? Apip yang daftar itu apa waktu itu? Pelayanan ya. Kita akan membuka dusun satu kan tidak boleh ya. Waktu itu saya ingat, oleh nggak waktu itu akan dibuka satu dusun. Hanya kan kena Bonangan kan produk akhir kan. Itu juga satu desa. Nah iya satu desa kan, bukan satu dusun kan. Nah iya sekarang misalnya kita buka kawasan itu satu desa atau satu dusun? Satu dusun itu, satu dusun. Ya peraturannya harus satu desa. Nggak boleh dari dusun. Kami tua itu satu dusun. Lek kaur pem itu harus desa bukannya kan begitu Pak Widi. Tolong Pak Widi. Itu kan ya. Ya tapi kan pembukaannya nanti plotnya di perangkat yang kurang Pak. Membantunya. Ya. Ya mungkin dia membantu di wilayah itu. Seperti halnya seperti ini. Bonangan kota perangkatnya sudah penuh. Jadi dia dibatasi, tidak boleh meletakkan perangkat kuning karena kalau nanti di situ kebanyakan dan itu tidak seimbang nanti kebutuhannya. Ini loh Pak. Ya monggo, mampu ketemu ini kita saling bahas ya. Nanti kita bahas ya. Itu nanti masa-masa setelah dibahas. Yang ketiga saya melaporkan untuk alhamdulillah ya, untuk pembangunan ini yang kita udah ngarah ke PAD udah ada 2 bangunan, insya Allah gedung serbaguna tahun ini jadi, insya Allah menjadi aset PAD, golek duit, dan juga di sampah, insya Allah target saya tahun ini jadi, nanti sampah itu bisa lingkungan yang ambil sampah, buahnya di TPS, nah yang ngelola TPS itu nanti menjadi PAD-nya bisa. Nah kan gitu ya Pak RW ya. Nah jadi mungkin Pak RW seanteng di kono iso Pak RW selama ini kan masih keliling-keliling. Nah itu nanti anteng di sana karena kemarin saya melihat sampah ini bisa didaur.
sampah plastik kemarin di Mendit saya survei sama orang Mendit itu bisa di mesin apa menjadi cacat, mesin cacat. Itu nanti bisa mesinnya yang memberikan bumdes itu 15 juta tuh, mesin cacatnya bisa menjadi dijual, bisa plastik itu melalui penjajahan itu. Mungkin juga Pak RW udah pengalaman udah kemana. Saya pernah lihat ini tempat sampahnya itu dikit, yang mau ke saya ngirim mana, saya ke Pondok itu mana, Bali Bareng itu kan sing jalan mau ke Pondok itu ada tempat sampah itu nggak salah ukurannya kecil, nggak salah 6 kali 12 kan Pak RW 3 tahun, tapi sampah nggak pernah banyak, yang diolah. Saya pas lewat itu juga desak-sak langsung ada pengelola itu. Makanya dalam jaringan itu harus ada orang yang memilah sampah di situ. Saya sampah tidak numpuk karena kalau nanti tidak ada tempat, tidak ada orang. Pak RW ini kan tidak mungkin ngoper keliling ke kampung, nggak ngoper untuk sampah. Nanti Pak RW di sana itu Pak RW akan membuat tim pengelola sampah. Nah, sing plastik dewekno, sing iki dewekno. Jadi yang dibuang itu tinggal yang nggak bisa digunakan. Kayak kompos kan saya iso tuh belajar itu. Ternyata di situ tuh tidak pernah banyak. Wih diwakil saksak ini saya bulan lagi saya ngirim anak saya itu yang mono, nggak pernah numpuk. Jadi kita kan sampahnya kayak gunung. Ya karena Pak RW nggak sempat, ya kan gitu lah. Nah, mudah-mudahan nanti sistem itu bisa. Yang ketiga, alhamdulillah kemarin saya dipanggil, saya minta ya, memang kita itu di desa harus punya strategi ya. Mau nggak mau yang bisa menggulirkan ngambil dana itu adalah dewan ya. Dewan. Makanya saya kemarin kan bagi, kan masing-masing di daerah ini kan ada istilahnya itu pimpinan dewan apa sih? PD-nya ya, PD ketua, misalnya ketua Golkar tingkat desa kan ono dong, ketua PDI tingkat desa apa sih PD ya, ketua ranting lah ranting. Saya minta ketua ranting ini monggo koordinasi sama desa, biar nanti dewannya nggak kecewa. Kalau memang dewan itu posisinya minta suara sana, opo komitmennya. Kemarin itu saya dari Demokrat itu di ACC 2 Bonangan sama ini ke barat ini makam ini loh. Ternyata Bonangan suaranya bagus, ya DHK yang mau itu ke jembatannya. Yang sini suaranya cuma dapat 7. Loh ya Pak Lurah kadang ngaspal dulu suara kayak gitu. Nah itu makanya nanti tolong kalau mau masyarakat minta, saya ingin seru duit 50.000 ambil aspal, nanti. Duit aspal gak enak. Jadi maksud saya aspal itu harganya kan sampai 200 juta. Ya maksudnya saya itu ke depan untuk masyarakatnya. Enak ya mau nanti kayak duit, tapi jalan enak kerasa. No kan begitu ya. Itu yang kita harus pandai-pandai situ. Kalau saya monggo, saya nggak ikut-ikut di situ. Yang penting PD-nya itu dibagi. Jadi kan ukuran, sing PDI di sing PD apa PKB di mana gitu. Nah, PKB ini sampai sekarang belum ada laporan tahun ini dapat apa enggak. Ini dari Golkar insya Allah ada laporan. Insya Allah kemarin saya dipanggil, PD-nya udah ngajukan airport yang dulu saya ajukan tidak apa-apa akan dicairkan asalkan dipegang PD-nya Golkar. Air yang apa namanya? Yang sintetis itu, yang 500 juta itu. Ya, insya Allah bulan 2 ini. Kemarin sudah saya dipanggil oleh Golkar sama PD-nya. Dan kalau memang kepala desa melimpahkan ke PD-nya, ketua Golkarnya daerah akan di-ACC oleh dewannya provinsi. Ini insya Allah nanti berhubungan dengan adanya
Nah, embung itu ya. Tadi saya kirim videonya ya. Embung itu nggak cara begitu nggak akan bisa kita mencari air. Jebuk itu ada kekeringan, selalu kekeringan. Kalau yang video saya kirim itu embung di daerah mana melalui apa namanya listrik ya. Listrik itu bisa mengairi 1 hektar, berapa hektar? 5 hektar ya? 5 hektar tanah. Nah, lumayan loh. Nanti buat pusat lagi 5 hektar tanah. Setelah saya tanya, itu tidak mahal biayanya. Tidak mahal, nggak sampai ratusan juta, puluhan juta. Gitu loh. Kita tidak kreatif nggak bisa. Dan saya inginkan dengan adanya embung nanti, Nusewo ya, sehingga sawah itu bisa indah. Di tengah sawah ono warung, ono pemancingan, ini kan bengi sorang gitu ya. Ada lampu di sawah gitu. Karena saya ditawari di sawah tahun depan 2025 minta serapat tanah di sawah itu. Cuma lebarnya harus 1,5 meter. Perempat ya Pak? Ini yang jemaah Ampel Sento itu kan oleh loh ya. Sing itu loh jalan apa dicor itu loh ke sawah. Itu saya ditawari untuk tahun 2025 ini. Nah, sawahnya ada untuk serapan itu. Ya, itu aja yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan jenengan paham ya. Terus yang terakhir, jadi yang sudah saya komitmenkan sekarang untuk Nusewu kayak konsumsinya ya. Itu sing warung butuh 2 NPWP, nggak semua orang bisa. Mereka 2 NPWP nggak bisa. Nah, itu ya. Memang aturan kita itu semua kena aturan juga. Cuma kayak punya Pak Suli Nusewu bangunan itu. Mungkin sing ngetik keliru di LPG-nya dibuat tukang 1.000 1 seket tukangnya. Padahal di perbuknya itu 130 paling mahal. Jadi 20.000 temuan ping biro gitu. Keliru ngetik padahal itu. Nah, mungkin kepala tukangnya yang di halo Bani taruh sini nggak? Sini penggantinya. Ini on produk rumah yang dibutuh itu. Kayak begitu ya, paham ya jenengan ya. Makanya bukan saya tidak memperbolehkan setiap ada bangunan itu digarap masyarakat itu bagus. Cuma jenisnya nanti pasti keliru itu bertanggung jawab ya apa. Makanya sekarang dibentuk adanya TPK, PK, dan PJT ini. Dan sekarang mulai desa menggunakan CV. Karena kemarin yang punya CV saya itu lolos. Karena pertanggungjawabannya langsung CV. Nah itu, ini harus kita tata betul manajemen walaupun bangun, nggak asal bangun, perlu hati-hati. Gitu aja yang perlu saya sampaikan. Mungkin tanya jawab. Yang pertama masalah pemilihan, monggo masalah pemilihan. Kalau kasus tidak ada masalah, tapi yang masalah itu masalah kau pong ya, monggo masalah kalau pemerintahan. Nah ini kita nanti sepakat, tapi salah jenis kira-kira gak popo tak gitu loh. Untuk kalau pemerintahan ini kita buka desa apa dusun. Monggo ini kan ono Pak BBD. Lek perbuknya bagaimana? Kalau bisa itu bisa disikapi Pak. Maksudnya disikapi masalah tulisnya tetap, tapi kita kan lihat kondisi di lapangan di lingkungan. Mana yang perangkat di lingkungan tersebut minim itu yang kita prioritaskan supaya program apapun dari desa itu cepat nyampainya. Ya. Monggo. Cuma kadang-kadang saya ya peserta ini kan juga kritis toh. Ya. Loh, ini undang-undangnya buka oleh nyalon untuk begini koyo ngono lho. Oh, boleh. Tapi yang diprioritaskan. Oh, gitu. Oh, ya paham ya. Itu ya mungkin kayak begitu tidak masalah ya. Misalnya kewenangan terlalu banyak, ya tetap semua didaftar. Tapi prioritasnya mana? Kerajaan cuma Pak Jenderal loh. Ya.
Panggil dong Pak Andri. Ya. Usul Pak. Ya monggo Pak Andri. Untuk melengkapi kebutuhan perangkat desa, termasuk yang menyangkut masalah luasan wilayah. Iya. Kita ngacu pemerataan itu yang di Dusun Jepung memang harusnya 4 perangkat desa. Iya. Karena satu itu lah, lapangan pribadi di Dusun Jepung itu. Dengan RT 18. 18 2 RW. Memang mulai ranah dulu itu memang di Dusun Jepung pada 4 perangkat desa itu. Jadi kalau kita ngacu pemerataan, boleh di Jepung itu 2 perangkat dan harus istilahnya kedepannya ada istilahnya itu penjaringan perangkat. Kalau kita ngacu ke misalkan di Dusun Rembang kurang 1 orang, kasih pemerintah ngapornya kan 1 desa, bukan satu dusun. Iya. Kepala desa pun bisa bertempat di semua dusun desa sumber kadenan. Di dusun Jepuk ya ada dengan andai kata tahun-tahun yang akan datang di dusun Rembang pun kan juga bisa ada kepala desa. Jadi kan bisa mengatur beberapa perangkat atau kepala desa, Pak. Tapi kalau pemerataan kita harus istilahnya kasihanlah kepada perangkat dusun Jepuk karena wilayahnya terlalu luas. Tempatnya perangkatnya di RW 2 saja, Pak. Di Dusun Ledok itu ketatalan, Pak, faktanya. Jadi masalahnya komunikasi sama perangkat pun ya nggak pernah ada di Dusun Jepuk. Warganya pun sering tanya, mana sih perangkat saya, Pak? Mana sih kami tua saya, Pak? Itu di Dusun Jepuk. Karena memang luasnya wilayah. Jadi itu apa nanti diperbolehkan musyawarah ini untuk mengapar yang di Dusun Jepuk itu pemerataan, Pak. Maksudnya pemerataan di apa? Di pemerataan perangkat, istilahnya kalau yang di Dusun Jepuk itu harus 4 perangkat, Pak, memang. Anu lagi. Pindahnya ke Buami, ke Kebayan. Waktu itu kan cuma sana itu sama, Pak, pemerataan. Cuma saya sama kasih Pak kami cuma 2 orang. Kan karena waktu itu pengangkatan Habib itu dibolehkan 1 desa, ya kita ngacu yang istilahnya itu ujian itu yang layak. Tapi kalau kita ngacu untuk pemerataan, kita memeratakan wilayah, Pak. Ya usulan. Ini kan usulan. Ya, apa itu usulan yang pertama? Apakah bisa bukan tahu? Oke, itu musyawarah ya usulan itu bisa ditampung nantinya. Saya juga berasumsi seperti ini, Pak. Antara karena kemarin kenapa saya juga memperjuangkan dusun saya, karena kebetulan kemarin yang almarhum di Sektes itu kan di wilayah kami. Untuk Kasipam, monggo kita buka apa istilahnya mungkin diprioritaskan untuk 2 wilayah. Misalkan ada usulan tadi di wilayah Jepuk dengan Kerajaan, kan seperti itu nantinya. Nanti mungkin kan tetap jumlahnya kan sesuai. Misalkan ada pendaftaran, ada uji kompetensi dari peserta yang daftar. Cuma kalau misalkan memang pemerataan tadi itu berarti untuk wilayah Bondangan sudah di stop, di close karena tidak bisa. Kenapa? Karena sudah penuh kotanya. Seperti itu, Pak. Ya, tapi kita misalkan ada apa dari wilayah Jepung ada yang apa mendaftar di Kasipam, kita tetap terima. Gak apa-apa. Di kerajaan pun ya tetap dibuka, kan seperti itu. Mungkin ada masukan lain, mungkin dari PPD yang apa nanti bertindak lebih nyaman nanti biar tidak ada gesekan ataupun kesimpang siuran. Monggo, karena nanti panitianya banyak yang dari PPD seperti ini. Monggo. Karena ini saja mencari kasum saja di wilayah Jepuk Timur ini saya agak kesulitan. Sulit sebenarnya. Oh, monggo kalau langsung didaftarkan, Pak. Karena ini apa dari kecamatan Musen belum Tadi kan saya udah sebutkan loh, SK-nya Prodikti udah keluar semua. Nah,
Jadi kalau udah saya nyatakan begitu berarti ya wis kan Ya, ya. yang kemarin-kemarin kan bilangnya SK-nya belum. Ya, ya mungkin nanti pendaftaran tetap nunggu pembukaan pendaftaran. Cuma disiapkan itu loh. RW 3 disiapkan. Kalau buahnya apa bahol masuk karena biar ono perwakilan wedok. Ya. Terus saya minta Pak Hari jangan fotokan dari sana dua sisi. Ini ada buahnya. Nah, sing wedok begini aja yang bilang dibutuhkan dari sana perwakilan itu foto ya video minta foto ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi SK-nya sudah clear semua. Pak Husain sudah, Pak Munir sudah, tinggal nanti momennya panitia ini kan kemarin saya ngajukan anggaran. Ya, anggaran kita nanti yang bisa disediakan kemarin anggaran 14, mungkin di pemerintahan sementara ada 10. Ya, monggo mungkin Pak. Mungkin menambahkan di tema pemilihan perangkat tadi itu tentang kemarin sempat ada miskomunikasi dan ini terdengar di telinga BPD semua. Ini kan setelah ada pembentukan panitia yang disampaikan Bapak Kepala Desa, terus diterima Pak BPD, kita sudah ada wacana pembentukan dan sudah membentuk. Nah, terus kita ada diskusi sama BPD semua anggota BPD. Terus pada waktu bulan kemarin, di akhir bulan kemarin, dan sempat perwakilan 2 orang dari BPD mengatakan Bapak Kepala Desa waktu itu mengajukan masalah pelaksanaan. Nah, kan di proses pertama itu segera melaksanakan penjalinan. Waktu itu sudah diterima BPD dan ternyata setelah menghadap Bapak Kepala Desa, di situ ada instruksi untuk diundur terlebih dahulu. Nah, ini di masyarakat pun ini terdengar tadi mungkin ada usulan dari Korban Jebu pun bahkan sampai SK katanya belum keluar. Nah, ini disangka BPD karena itu sebagian besar panitianya disangkanya itu BPD yang mengulur-ulur waktu, Pak. Nah, ini kan ada miskomunikasi yang tidak enak di telinga BPD. Terima kasih. Kalau panitia sudah terbentuk memang sebetulnya waktu itu mau kita pinjami uang setelah ke DPRD tidak boleh. Kalau memang sekeranya uang ini sesuai SPP, kalau dulu iso uang keluar diatur untuk 2 bulan uang. Kalau sekarang sesuai SPP pengajuan uang ya itu harus dilaksanakan. Dan di cantolan 2024 tidak ada anggaran pemilihan, dengan waktu ya. Akhirnya harus di PAK. Di PAK nanti diusulkan anggaran pemilihan itu Andri. Sehingga kemarin sebetulnya kita akan pinjamkan uang. Bapak bisa Pak, uang dipinjamkan itu tidak bisa. Harus sesuai dengan SPP pengeluaran. Ngerti SPP ini ya? Lain mengeluarkan duit nang desa itu kan butuh garap SPP jenis. SPP keluar, setelah keluar diterima, baru panitia melaksanakan. Ya, ini pun kemarin untuk listrik sama wifi, ini lewat pun udah tidak keluar uangnya. Ya hangus uang yang ditalang itu hangus. Saya dengan Bu R listriknya, saya wifi-nya hangus, punya saya hangus, punya Bu R hangus. Ya lumayan ya, 4 jutaan itu. Nah contohnya kayak begitu. Sehingga tidak bisa ditangani dulu. Kalau tahun-tahun yang lalu bisa, karena belum istilahnya belum transfer. Sekarang kan transfer lah, ke RT aja transfer, ke BPD insya Allah nanti transfer semua kan ya. Tunjangan apa transfer semua. Tidak bisa dipinjami tanpa transfer. Kemarin saya pembelian mobil juga, ya, karena 2023 belum ada transfer untungnya ya. Itu kwitansinya berbunyi mobil wuling aja itu harus balik, harus diganti mobil ambulan. Nah, itu. Sehingga saya bolak-balik
3 kali. Enggak Pak Ketua, sini Pak Ketua. Enggak. Di sini. Ya. Oke. Itu saya mohon maaf tertundanya pemilihan karena aturan itu panitianya pun siap. Ya betul Pak Andre. Ini hanya yang menjadi beban kan panitia. Nah, kalau panitia udah siap. Cuma jangan memasukkan anggaran itu di PAK. Ya sebetulnya kemarin saya sudah sepakat dengan pemerintah saya diutangi dulu 10, tak bisa. Oke, mungkin ada lagi? Ya tadi yang dibahas Ketua BD untuk juknis karena kemarin katakan inspektorat ya harus rapnya kan harus sesuai. Nanti masing-masing lembaga harus mengajukan rapnya masing-masing. Ya. Oh iya Pak. Ya monggo. Ya Pak, mau tanya. Misalkan kayak di Perban ya ada calon cuma 1. Atau di Jepuk ada 1 calon. Itu gimana itu Pak? Ya diterima semua dulu. Nanti kan dimusyawarahkan di internal. Ya gitu loh. Walaupun bonangan daftar nggak apa diterima. Masalah kami tua. Oh mari kami tua. Loh dan Jepuk kan disepakat RW telu loh. Iya, yo katakan calon itu cuma tunggal ngono lho. Ya itu nanti ranahnya panitia itu. Tergantung panitia. Nanti panitia biar koordinasi dengan kecamatan, dengan kabupaten gitu loh. Saya udah gak ikut-ikut. Ya kan gitu Pak begitu ya. Nanti ada lagi? Cuma kan sepakat. Lek Jepuk dijemput RW telu kan. Sama mana? Ya monggo. Mungkin ini Pak, kalau masalah ketaraan semua tentang masalah perangkat desa untuk di wilayah Jepuk sebenarnya sudah banyak kan begitu Pak. Tapi karena mungkin luasnya itu terlalu luas, terutama yang di RW 3 memang sementara ini belum ada kan gitu Pak. Terus untuk di RW 2 kan sudah berapa ya gitu. Sedangkan ada 2. Terus Jen Green ya. Untuk Jen Green ini kan benar dia di posisi di Jepuk. Nah, tapi domisilinya apakah di situ kan gitu. Terus nanti penyikapan apakah ketika jadi perangkat desa itu apakah harus menetap di desa ataukah keluar di desa itu bisa gitu loh. Nah, soalnya kan gini Pak. Jadi perangkat desa di Sumber Keratenan, tapi dia tidak ada di Sumber Keratenan. Kecuali kalau bupati lah, kan beda Pak. Nah, mungkin itu. Ya terima kasih. Nanti saya pemerintah akan berkonsultasi dengan BPND. Ya. Kalau masalah perangkat, kalau masalah perangkat desa itu harus tinggal di mana, yang jelas ini kalau tidak salah saya membaca peraturan tentang pendaftaran perangkat desa. Ini saya belum lihat lagi ya, tapi saya kayaknya pernah baca di situ. Itu harus berdomisili di wilayah seperti itu, berdomisili di wilayah Sumber Keratenan. Ya kalau terkait dengan ada salah satu perangkat kok tinggalnya di luar tapi KTP-nya masih Sumber Keratenan, nah itu memang belum ada aturannya. Yang jelas domisili itu kan karena itu sudah masuk domisili di sini lebih dari sekian tahun begitu. Kemudian terkait dengan tadi ada yang tanya, cinta sampai situ gimana? Ya tidak apa-apa satu, ya enak. Kalau bagi panitia yang daftar 1 itu enak, ya tidak repot ya. Kalau kalau panitia itu gini, kami melaksanakan penjaringan ini karena masih belum diperkenanan dibuka, Iya. Karena begini, kami melaksanakan sebagai panitia penjaringan itu bukan melaksanakan keinginan instansi atau keinginan seseorang, tapi kami melaksanakan peraturan. Kalau di peraturan itu memang ada 2, cuma ada larangan untuk 1.
sehingga boleh satu. Makanya Langsung. yang cuma satu digagalkan kan takutnya itu. Oh, enggak ada penggagalan, enggak ada. Monggo jenengan, monggo kondisikan mau di daerah itu yang daftar satu, monggo itu bukan urusan panitia. Saya yang kondisikan, saya yang salah. Berarti urusan panjenengan dan sebentar saya jelaskan. Tadi masih banyak yang harus saya jelaskan, baru nanti jenengan tanya. Sih, kalau dijelaskan, sih ditakok, sih saya jelaskan ya. Ya monggo nanti jenengan tanyakan. Nah itu yang pertama, untuk satu itu boleh. Tapi di peraturan itu tidak ada satu, saya baca tidak ada, hanya di baik dua. Tapi satu tidak ada larangan, tidak ada larangan. Kemudian terkait dengan pemerataan perangkat desa, pemerataan perangkat desa. Kemarin kan di sini ada tiga perangkat desa yang nggak ada. Pertama di Peremban, Kasul Peremban, kedua Kasul Jebuk, dan tahun Bu Erna itu Kasipem, gedenya Bu Ani kemarin Sekdes ya, Sekdes nggak ada. Kemudian Bu Ani di rolling ke Sekdes ini kan bentar. Sekdes ini kan Bu Erna almarhumah. Itu kan kerajaan. Kemarin ada perangkat desa, ujian perangkat desa itu yang direkom kan Afif dan Pak Dedi. Pak Dedi ini anggota kami ikut ujian, dia nomor urut 2 direkom ke kecamatan untuk menjadi cadangan perangkat desa. Kalau sekarang ada perangkat kosong, Bu Ani ini pindah di Sekdes dari Kasipem, bagaimana kalau nanti Dedi ini diajukan ke Kasipem biar pengganti di kerajaan itu ada. Ini monggo RT RW ini dulu ditawarkan seperti itu, sepakat apa enggak RT RW? Karena Pak Dedi ini kemarin nilainya bagus di berimbang. Monggo, saya bukannya karena anggota BPD, bukan. Wong dia anggota BPD yang kalah, wong yang uji BPD. Tapi ini objektif dan kami tawarkan pada panjenengan itu pemerataan. Kalau kapasitas dan kompetensi Pak Dedi untuk jadi perangkat, saya kira sudah mumpuni. Tergantung monggo RT RW. Takutnya nanti kalau ujian lagi untuk kasih pemini malah tambah ruwet, malah ada main yang enggak karu-karuan. Jadi timbang boleh, ya aku dapat. Ya ini itu juga. Ya iki ojo di forum iki. Dadi kok RT RW iki jare sik ojo marang dudu. Yo aneh. Mungkin ya saya tawarkan. Mungkin habis ditawarkan. Mungkin dulu ditawarkan begitu. Yo RT RW iki cek rundingan sih ngono lho. Mungkin sedikit ngapunten. Maaf ya, saya tutup, saya mau nimbang. Jadi kalau saya undangkan panitia, itu ranahnya panitia. Yang penting pemerintah bisa. Yang kedua, panitia kan menawarkan. Sebetulnya menawarkan ini bukan menjadikan suatu permasalahan RT. RT itu sapa ae sing dadi yo ranahnya pemerintah. Ini disampaikan dengan nasihat panitia ke jenengan. Ada dua alternatif. Kalau memang nanti Pak Dedi itu bisa dinaikkan, ya dinaikkan. Diajukan sama saya. Memang nanti tidak bisa ya ujian kan begitu, gitu loh. Ini cuma pamitan kok. Ranahnya bukan di ranah Pak RT, bukan Pak panitia ya. Ranahnya di pemerintahan sama panitia. Gitu, makasih. Kan jenengan kami berikan penghargaan, ya. Daripada nanti ujian pilihan, padahal peraturannya tidak boleh pilihan, ruwet ya. Makanya ini jenengan kami berikan otoritas untuk mengajukan, nanti kami setuju semua mumpung ada Pak Kepala Desa, monggo gimana? Ya setuju ngomong, nggak setuju ngomong. Ya, nggak usah disimpan, kan? Ya enggak apa. Saya pun tidak akan ngecil, tidak akan makan, tidak apa. Hanya kami menawarkan biar sama-sama enak, gitu. Monggo. Terus Budi dari RT RW kerajaan atau yang lain, monggo. Pasam, monggo pasam. Mungkin sedikit. Banyak nggak mau jasa. Karena ini sudah pernah mengikuti ujian, pernah mengikuti seleksi. Nah, alangkah lebih baiknya dia saja yang diangkat daripada kita ujian lagi.
contohnya mulai dulu ini sudah 6 bulan akan mengadakan ujian, enggak terlaksana. Ini sudah ada, dia saja yang diangkat. Lalu nanti kami tua, Pak Kasul ini langsung diangkat, dilaksanakan. Kenapa? Yang ini sudah ujian, cuma diajukan. Nah nanti ujian itu ke Pak Kasulnya saja. Oke, terima kasih. Saya memahami usulan dari Pak Samsuri bahwa karena ini untuk kasus dua kasus ini masih nunggu, jadi yang ada aja diangkat dulu, diajukan dulu. Jadi Bapak Dedi dari usulan dari Pak Samsuri tadi, monggo yang lain, monggo setuju ya? Pak Elwi tadi setuju. Yang lain kalau nanti ujian 2 kali wis biaya 2 kali. Maksudnya gini loh, Kaupong itu tidak udah penjaringan, ya, kalau udah pendaftaran. Langsung kemarin yang direkom Pak Dedi ini dengan panitia akan didaftarkan. Kan panitia udah selesai. Sekarang ini bisa mengajukan Pak Dedi. Untuk tadi pilihan kan nanti karena berhubungan dengan anggaran tunggu BAK. Kan begitu ya kasusnya 2. Bilangnya kan dia setuju ya? Gitu. Setuju enggak? Kerajaan, RT kerajaan. Coba nang Dedi ono sing gak sedang. Ngomong ada, mulai ngomongnya gak wani ngomong. RT kerajaan setuju nggih Pak Dedi diangkat ajukan. Niku wonten Pak Kades. Nanti kita diajukan baru balik Pak Kades secara resmi, secara lisan sudah, tinggal nanti administrasi untuk pengajuan ke kecamatan nanti DPRD. Oke? Siap kok niki, siap. Niki secara de waktu pun sangat formal dereng nggih. Siap sekarang ada Pak Lurah nyetujui nggih. Ya setuju aja. Pak Lurah sudah menyetujui. Pokok semua setuju. Pak Lurah kan orang muda. Iya kan? Kalau RTD menang tok ditakoni bingung ta. Tinggal berarti tinggal kasus nunggu proses yang iya takut salah anggaran karena kemarin tekani inspektorat itu ya wedi ngetono duit ya wedi. Ya. Wedi salah. Ya, nek salah kon genteni. Berarti penjaringan Pak Kasun itu menunggu ajaran Pak ya. Insya Allah PAK ini bulan 11 ini. PAK. Ngapunten. Karena kayaknya yang dibentuk panitia itu mulai dulu. Kok ngapain kan nunggu lagi? Ngapain? Paham Pak saya. Saya paham. Tahu. Ya gini Mas Samsuri ya. Kok malah sekarang ujuk-ujuk mau tunggu lagi, Ya. lagi. Yang nunggu itu uangnya Pak Samsuri. Nah karena tahun ini cantonannya ada, iso ngajukan di PAK. Nah PAK itu bulan 11. Nah begitu PAK udah kita ajukan, bisa diambil uangnya bulan 11 itu langsung dibuka pendaftaran. Bisa? Nah, panitia wis ngenteni mulai dhisik. Karena panitia ini tahu sendiri, kemarin inspektorat datang, tidak boleh desa mengeluarkan uang dulu. Nanti kena ranah. Ayo Kak Sudah tono, dulu itu loh. Saya dengan Bu R listrik, saya wifi. Kabarnya itu kan gitu. Tidak bisa, gitu loh. Kalau gitu bukan dangsi, Pak tidak balik duit ya Pak. Nah, Bukan iya. dangsi, itu tidak balik duit mengenai air mana? Nah ya gitu, paham gimana begini? Iya, siap. Ya wes. Siap. Cuma ini paham dulu. Nah, wes, makasih. Enggak Pak Widi. Ini sudah bulan 11 proses pengajuan. Proses pengajuan kemarin saya tanya langsung ke Pak Abi. Pak Abi kok belum dilihat pelaksanaan infra dan lain-lain. Pak mau diajukan ada inspektorat kemarin. Sebenarnya hari itu sudah mau diajukan. Ya tidak tahu kapan nanti. Monggo segera. Kalau bisa bulan 11 ini tidak molor di bulan 12. Ya, mudah-mudahan tidak lancar. Mudah-mudahan karena inspektorat nanti akhirnya itu kemis ini. Jangan mudah-mudahan Pak diusahakan. Iya, diusahakan. Kalau sudah siap lambat laun, lenyap terus. Mudah-mudahan. Ya, panitia nyepak pokoknya lenyap. Ada lagi monggo yang dibahas. Kak ini memang usulan saya ya. Yang gembok itu kami tua siji. Entah bisa dan enggak ya. Kami tua ini sebetulnya per RW satu kami tua.
Lek koyo luas wilayah kami to Cikowalan itu. Karena gini loh, saya tahu kami tua itu membackup semua wilayah. Baik itu ada kejadian, ada apa-apa, itu responnya harus di kami tua dulu. Nah, gitu loh. Lek jebuk tak terlalu, entah bisa saya akan mengusulkan BPD. Jebuknya RW-nya 2 loh. Lek kamu cici ya keteteran. Mudah-mudahan bisa mengajukan 2 kami tua gitu loh. Gitu loh. Jadi RW ini ono, RW ono. Ya. Terus menjauh. Kalau jebuk 2 kami itu ganjaran ini piro? Tuh, ganjaran karena udah kami jadi punya perangkat. Terus? Bukan milik desa, ditarik desa. Nah, makanya sekarang ganjaran nggak diubah-ubah. Walaupun perangkatnya ubah-ubah nggak diubah-ubah. Gitu loh. Oke? Kemarin TKD-nya udah kita lakukan inspektorat, udah ditata, insya Allah 2025 ini udah clear bisa menjadi aset desa seluruhnya dan perangkat tunjangan dengan ganjaran itu, gitu loh. Nun sewu, untuk nun sewu, bentar. Untuk masalah ganjaran, nun sewu, sing jeru-jeru piye? Apakah siap kepala desa untuk menarik? Waktu kepala desa jadi kepala desa yang baru itu langsung ditarik dari PJ. Apakah siap perangkat-perangkat sing jeru-jeru itu ditarik? Makanya di internal itu diperbaiki. Kemarin kita batasi 2025-2027. Nanti kalau memang sewa, ya harus mengembalikan salah satu menjadikan PAD-nya desa, gitu loh. Ini rencana saya dengan BPD yang perangkat baru itu udah bakal pakai ganjaran dibayar 1 tahun 1 bulannya mungkin antara 1.000-1.500 kan gitu ya. Enggak begini, kalau untuk bengkok DKD, kalau memang mau ditarik BPD itu sudah dulu terus terang aja. Ini yang perangkat yang lama-lama Pak Mukli, saya itu sering marah gara-gara bengkok itu ditarik disewakan, dan BPD tidak pernah ikut menyewakan. Jadi jenderal tahu BPD itu tidak pernah ikut menyewakan. Ini yang jadi BPD, termasuk saya. Tapi diajak nari pernah, diajak nyewakan tidak pernah. Ya, zamannya Pak PJ diajak nari, tarik sewakan sendiri. Kalau memang tadi Pak Kadin menyampaikan 2025 mau ditarik, maka saya setuju. Nanti tim di awal 2025, karena saya deadline Pak Udin ya, 2023 paling tidak akhir itu tidak ada yang garap bengkok perangkat, harus dikembalikan ke tim tanah kas desa. Mohon nanti dari RT RW, ada RW juga terlibat biar tahu, nggak BPD toh. Ya, terus ya. Siap Pak Lurah. Ya harus. Siap. Undang-undangnya seperti itu, undang-undang peraturan. Makanya semua itu nanti kan diatur, dibicarakan jangan dulu. Oh, kamu siap? Ya harus siap. Berarti yang dalam, nanti yang disewakan dalam, yo sing nyewa kosong balik duit. Nanti yang ini masih garap, yang ini gak garap. Nah angel. Nek gak garap iki kudu garap kabeh, kudu desa kabeh. Iya, artinya nanti pemasukan nih, katakan disewakan ya. Disewakan, semua ada berapa? Harus tahu semua. Iya, nanti tim. Nah, ya nanti itu Pak, instruksinya dari inspektorat begitu. Makanya harus kita jalankan, gitu loh. Oke? Wes ya. Nanti begini, di awal 2025 kami minta tim ini dikumpulkan untuk menyewakan bengkok seluruh BPD atau mau digarap oleh desa. Ya, karena itu sistemnya lelang, nggak boleh petinggi nyewa ODP itu nggak boleh. Perangkat nyewakan sendiri tidak boleh. BPD nyewakan sendiri juga tidak boleh. Harus